Mengharapkan sesuatu sesungguhnya bukan sekedar berbicara tentang ujung dari pengharapan itu, yaitu apa yang diidam-idamkan dan diinginkan untuk terjadi di dalam kehidupan. Tetapi yang namanya mengharapkan itu sesungguhnya juga berbicara tentang apa yang mendasari pengharapan itu. Cikal bakal atau akar awal mula mengapa seseorang mengharapkan sesuatu. Ini menjadi awal atau hal yang seringkali orang tidak begitu memperhatikan. Karena yang seringkali dipandang adalah ujungnya. Tetapi pangkalnya atau cikal bakal dan awalnya itu seringkali tidak begitu diperhatikan. Dan yang kedua yang juga sering diabaikan di dalam orang mengharapkan sesuatu adalah berbicara tentang proses. Yaitu bagaimana seseorang menantikan, bagaimana seseorang mengharapkan sesuatu itu terjadi. Ini yang sering disebut-sebut sebagai ujian kesabaran dan ketekunan. Dan proses ini bisa jadi panjang, bisa jadi begitu lama, dan bahkan dalam proses untuk tergenapinya apa yang diharapkan itu. Tidak jarang orang justru mengalami masa yang paling berat. Namun itu adalah masa yang paling penting di dalam seseorang teguh berharap kepada Tuhan. Prosesnya, masa yang panjang, sehingga seringkali Tuhan menarik ulur jawaban atas doa yang kita panjatkan. Begitu juga Tuhan seringkali menunda memberikan sesuatu yang memang kita harapkan, atau seringkali juga Tuhan memperpanjang waktu penantian itu yang memang tidak terduga. Namun di balik masa penantian yang diperpanjang oleh Tuhan atau penundaan yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam seseorang mengharapkan sesuatu, Tuhan sedang berkarya memulihkan orang yang berharap itu, melatihnya, menggemblengnya, dan menguatkannya. Karena berbicara mengenai iman, sesungguhnya kita bukan sekedar berbicara menemukan sesuatu, bukan discovery, tetapi juga masa beriman adalah masa di mana kita dipulihkan, mengalami recovery oleh kuasa dan kasih Tuhan. Karenanya menemukan Tuhan sesungguhnya langkah awal dan bagian yang paling penting untuk dipulihkan oleh Tuhan. Karena tanpa menemukannya, kita tidak akan dapat dipulihkannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita lagi dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Pada waktu itu apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Ya, aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengakhiri perbudakanmu dan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kubuang. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan membawa kamu pulang ke negerimu sendiri. Yeremia 29 ayat 12 ini berkaitan erat dengan ayat 11 yang kemarin dibacakan itu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga dilanjutkan lagi dalam ayat 12 dikatakan pada waktu itu, yaitu pada waktu seseorang memahami bahwa rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu adalah rancangan sejahtera yang Tuhan sediakan di ujung dari pengharapan itu. Sesungguhnya Tuhan kali ini lewat Yeremia ingin mengingatkan tentang proses untuk menuju ke ujung sejahtera itu. Proses untuk di dalam masa penantian untuk tetap teguh berharap kepada Tuhan, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Dan inilah masa di mana sesungguhnya kita bukan saja menemukan Tuhan sebagai yang menyertai seseorang untuk berharap,
juga bukan sekedar menemukan Tuhan sebagai yang diharapkan untuk datang memulihkan seseorang. Tetapi justru di sini penemuan itu harus dibarengi dengan sebuah proses di mana seseorang itu mengalami dipulihkan. Discovery selalu mengawali recovery. Dan kalau kita memperhatikan, maka di dalam ayat 12 sampai 14, Yeremia dalam suratnya kepada orang-orang yang mengalami pembuangan itu memberikan tips atau bagaimana seseorang bisa memberi diri dipulihkan oleh Tuhan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Ada jaminan bahwa bila kamu berdoa, aku akan mendengar. Dan bukan saja sekedar berdoa asal bunyi, tetapi mencari Tuhan. Di situ dikatakan bila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Dengan kata lain bahwa di dalam masa recovery itu memang kita juga tetap melakukan discovery atau menemukan Tuhan itu. Dan disinilah sebenarnya iman kita bertumbuh. Dalam pencarian untuk menemukan Tuhan, disitulah sebenarnya ada petualangan, ada dinamika yang terjadi dalam masa yang memang tidak mudah itu. Dan Tuhan tegaskan lagi, aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Atau dengan kata lain, Tuhan memberi izin untuk seseorang itu menemukan Tuhan secara langsung. Bukan lagi dari kata orang, tetapi secara pribadi, langsung ia akan menemukan Tuhan itu, yang akan menyertainya lewati masa pemulihan yang sedang dia lakukan atau yang sedang dia alami di dalam masa penantian yang panjang itu. Dan jaminannya pun pasti bahwa di dalam proses recovery itu Tuhan akan mengakhiri perbudakan kita dan baru memulihkan keadaan kita. Alkitab mencatat bahwa masa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk proses menantikan itu, atau masa recovery, pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan itu bagi orang-orang buangan itu adalah 70 tahun. Dan ini bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang untuk seseorang betul-betul secara telaten harus memberi dirinya dipulihkan, dan di tempat yang memang tidak nyaman, di tempat pembuangan. Dan kembali Tuhan mengatakan dan menjaminkan bahwa aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kubuang. Tuhan tahu bahwa tercerai berainya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu, ujungnya adalah akan ada sebuah perkumpulan lagi di mana mereka akan berkumpul kembali bersama-sama dengan seluruh saudara, sahabat, kerabat, dan semua orang yang tercerai berai itu. Dan ini dijaminkan Tuhan. Inilah ujung pengharapan yang Tuhan janjikan. Tetapi proses menuju ke sana itu memang memerlukan waktu. Dan untuk itulah, maka kita bukan sekedar menemukan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, tetapi juga menemukan Tuhan yang mendampingi kita pada saat mengharapkan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, atau apa yang kita nantikan untuk Tuhan berikan kepada setiap kita. Inilah sebuah proses pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita hari ini dan kini. Masa-masa yang sulit ini memang panjang dan memang sulit diduga. Akan ada sebuah perubahan yang memang mungkin kita sulit terima dengan ikhlas atau menerima begitu saja. Sudah terbiasa dengan pola lama dan harus menemukan dan menjalani pola baru yang sama sekali berbeda dengan yang lalu. Ini memang bukan perkara yang mudah. Tetapi mari kita bersama-sama melakukannya dengan menemukan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepadanya karena Ia menyendengkan telinganya mendengarkan kita. Dan juga jangan lupa Tuhan mengizinkan kita menemui Tuhan secara langsung. Dan inilah saatnya untuk kita bukan dari kata orang, bukan dari pengkhotbah, atau bukan dari orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi kita sendiri menggali dan menemukan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita dimanapun kita berada. Biar proses pemulihan yang Tuhan kerjakan ini menjadi proses yang menyenangkan, karena kita menemukan Tuhan di proses itu. Kita menemukan Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup di jalan pemulihan yang sedang kita alami. Tuhan menyertai dan menguatkan kita sekalian. Amin.